wabarakatuh. Alhamdulillahil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala ali thayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak rahmat dan limpahan nikmat untuk kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam via Google Meet dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam marilah kita aturkan kepada Nabi Agung junjungan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di umur akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya selaku pembawa acara hendak menyampaikan dan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah kajian yang akan disampaikan oleh dan acara yang terakhir adalah baiklah, untuk waktu sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada Ustadz Wiramadiri Bahrun kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat hidayah sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali membahas atau kita akan kembali mengkaji kitab Al-Kabair yang disusun oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas tentang dosa besar yang ketiga yang beliau sebutkan dalam kitab ini, yaitu sihir. Ya. Maka insyaallah di malam hari ini kita akan lanjut membahas dosa besar yang keempat yang beliau rahimahullahu taala sebutkan dalam kitab Al-Kabair. Qala al-kabiratu rabi'ah. Beliau mengatakan dosa besar yang keempat, tarkus shalah, yaitu meninggalkan sholat. Nah, para ulama menyebutkan sesungguhnya dosa meninggalkan sholat ini ya lebih besar daripada dosa membunuh manusia tanpa hak. Ya. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala atau di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat ini bisa terjatuh pada kekufuran. Ya, al-ahdu bainana wa bainal kufri tarkus shalah faman tarakaha faqad kafar. Ya. Yang menjadi perjanjian antara kita dengan kesyirikan itu adalah meninggalkan sholat. Maka barang siapa yang meninggalkannya, dia telah terjatuh pada kekufuran. Ini hadis secara sharih, secara jelas menyebutkan bahwa orang yang tidak sholat itu telah terjatuh pada kekufuran. Ya, orang yang meninggalkan sholat, tidak sholat sama sekali, tidaklah dianggap sebagai seorang muslim. Ya. Dan memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum orang yang tidak sholat. Ya. Apakah orang yang meninggalkan sholat, ini tidak sholat sama sekali, ini dihukumi sebagai orang yang kafir atau tidak? Ini perbedaan pendapat yang sangat kuat ya terjadi di tengah-tengah para ulama. Secara garis besar, ya para ulama terbagi menjadi dua. Ya, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa orang yang tidak sholat, walaupun dia mengaku sebagai seorang muslim, ini tidak sah keislamannya. Kenapa? Karena rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat, kemudian yang kedua adalah menegakkan sholat. Ya, demikian juga di dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ketika seorang yang musyrik kemudian dia bertobat, lalu kemudian dia sholat dan menunaikan zakat, barulah dia teranggap sebagai saudara kita seiman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din." Apabila kaum musyrikin itu bertobat, kemudian dia menegakkan sholat dan menunaikan zakat, maka dia adalah saudara kalian seagama. Jadi Allah mengaitkan sholat dan zakat ini sebagai syarat seseorang itu menjadi saudara kita. Sehingga mafhum mukhalafahnya atau pemahaman yang berkebalikan dengan ayat ini, kalau kita pahami secara terbalik, maka orang yang tidak menunaikan sholat bukan saudara kita. Ini yang menjadi dalil sebagian ulama yang mengkafirkan orang yang tidak sholat. Ya, ini adalah mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali. Ya, mereka mengkafirkan orang yang tidak sholat. Jadi hukumannya menurut mazhab Hambali, orang yang tidak sholat ini diminta untuk bertobat dan diminta untuk sholat. Kalau mereka tidak mau sholat, maka dipenggal kepalanya. Dan kemudian setelah meninggal dunia tidaklah teranggap sebagai seorang muslim. Jadi tidak dimandikan, tidak dikafani, dan tidak disolatkan. Ada pendapat yang kedua, ini pendapat 3 mazhab lainnya, yakni mazhabnya Abu Hanifah, mazhabnya Imam Malik, dan mazhabnya Imam Syafi'i. Mereka menganggap bahwa orang yang meninggalkan sholat terjatuh pada dosa besar, tapi tidak sampai menyebabkan dia keluar dari keislamannya. Ya, ini pendapat 3 mazhab. Ya, mazhab Malik, Syafi'i, dan Abu Hanifah. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang hukuman apa yang diberlakukan kepada orang yang meninggalkan sholat. Kalau menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Malik, kalau ada orang ngakunya Islam tapi kemudian tidak sholat, disuruh sholat tetap tidak mau, maka dipenggal kepalanya. Tentunya yang melakukannya adalah pemerintah yang melaksanakan hukum Islam. Dipenggal kepalanya, namun ketika setelah dia dipenggal, jenazahnya diperlakukan seperti jenazah seorang muslim. Jadi tetap dimandikan, tetap disolatkan, dan tetap dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Kalau mazhabnya Imam Ahmad, nggak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin karena tidak teranggap sebagai seorang muslim. Adapun Al-Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa hukumannya dikembalikan kepada hakim, kepada pihak pemerintah. Apa hukumnya? Bisa jadi dalam bentuk dicambuk, jadi hukumannya hukum ta'zir. Bisa jadi dicambuk atau diusir dia dari negerinya, atau dikurung di penjara. Ini dikembalikan kepada pihak penguasa atau pihak pemerintah. Nah, kalau kita melihat pendapat-pendapat para ulama ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita dapati tidak ada seorang pun di antara mereka yang menganggap remeh permasalahan sholat. Imam Ahmad memandangnya sebagai kekufuran. 3 imam yang lain menganggapnya sebagai dosa besar, bahkan berkonsekuensi dihukum mati menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, permasalahan meninggalkan sholat ini bukanlah permasalahan yang bisa kita anggap remeh. Banyak kaum muslimin, terutama di negeri kita, menganggap sholat itu nggak perlu. Menganggap sholat itu kalau Anda mau melakukan sholat itu bagus, kalau nggak sholat juga nggak apa-apa. Banyak kan kita dapati di tengah-tengah kita. Orang-orang yang ngakunya Islam, tapi tidak melaksanakan sholat. Maka kata para ulama, paling minim ini dosa besar. Meninggalkan 1 sholat saja, ini sama dosanya dengan orang yang berzina dan mencuri. Nanti kita akan dapat di keterangan dari Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Meninggalkan 1 sholat, orang yang meninggalkan 1 sholat saja, nggak sholat dia 1 sholat, misalnya dia nggak sholat subuh misalnya, ini sudah sama dosanya dengan dia melakukan perzinahan, sama dengan dosanya dia melakukan pencurian. Na'udzubillah. Bukan perkara yang remeh, ini rukun Islam. Oleh karena itu kita wajib memperingatkan saudara-saudara kita, apalagi itu anak-anak, yang memang kita akan dimintai pertanggungjawaban. Orang tua kalau anaknya nggak sholat, kemudian dia mendiamkan, nanti orang tua itu akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Nabi SAW memerintahkan para orang tua untuk melatih anak-anaknya sholat. Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'a wadribuhum 'alaiha wa hum abna'ul 'ashr. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat, latih mereka untuk sholat sejak mereka usia 7 tahun. Dan pukullah mereka kalau tidak mau sholat ketika mereka berusia 10 tahun. Ketika orang tua tidak melaksanakan tugas ini, kemudian anaknya tumbuh dewasa tanpa memiliki kesadaran untuk melaksanakan sholat, orang tuanya berdosa.
Maka hati-hati, jangan anggap remeh permasalahan meninggalkan sholat. Tadi kita sudah paparkan bagaimana pendapat para ulama besar Islam tentang meninggalkan sholat. Tidak ada yang menganggap remeh meninggalkan sholat. Bahkan Imam Ahmad dengan tegas menyatakan bahwa ini merupakan bentuk kekufuran. Nanti ada dalil yang dipakai oleh Imam Ahmad, ya, yang menunjukkan bahwa sholat ini tidak meninggalkan sholat ini menyebabkan orang keluar dari keislamannya. Ya, oleh karena itulah para ulama sebagian mengkritik penempatan meninggalkan sholat ini. Beliau letakkan setelah membunuh manusia yang tidak berdosa. Sesungguhnya meninggalkan sholat ini lebih besar daripada pembunuhan. Lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Kenapa? Karena kalau membunuh orang ini nggak ada yang menganggap itu sebuah kekafiran. Ya. Tapi kalau misalnya meninggalkan sholat, mazhab Imam Ahmad bin Hambal menganggapnya sebuah kekufuran. Baik, kemudian beliau membawakan beberapa dalil di sini. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man tab. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para nabi dan pengikutnya, ya, dan mereka ini adalah golongan-golongan ahlul khair, golongan-golongan yang mengikuti kebaikan. Allah menyebutkan tentang golongan yang buruk, ya, dan ciri-cirinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'us shalah. Kemudian datanglah setelah mereka, yakni setelah para nabi dan pengikutnya, datanglah setelah mereka golongan pengganti, golongan yang menggantikan mereka, golongan yang buruk. Apa cirinya? Ada'us shalah, mereka menyanyiakan salat. Wattaba'u syahawat, dan mengikuti hawa nafsu mereka. Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka ini akan mendapati kesesatan. Artinya akan terjatuh kepada kesesatan. Illa man tab, kecuali orang-orang yang bertobat. Nah, ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan golongan yang baik kemudian disusul dengan golongan yang buruk, apa ciri-ciri golongan yang buruk? Ada usalah. Mereka menyanyiakan salat. Jadi orang yang menyanyiakan salat, tidak menganggapnya sebagai suatu yang penting, ini termasuk golongan yang buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dalam surat Al-Ma'un ayat yang keempat dan kelima, Allah mengatakan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Ya, wailun, wail itu ada dua tafsirannya. Yang pertama maknanya adalah kecelakaan, yang kedua maknanya adalah sebuah lembah yang ada di dalam neraka jahanam. Jadi fawailul lil musallin bisa bermakna dua, celaka orang yang tidak sholat, atau ya lembah neraka bagi orang yang sholat. Ya, celaka orang yang sholat atau lembah neraka bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ya, jadi orang yang sholat saja, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika dia lalai dari sholatnya, para ulama menjelaskan bentuk kelalaian itu banyak. Di antaranya mengakhirkan waktu. Ya, tidaklah dia sholat melainkan waktunya tinggal sedikit saja. Dia tunda sampai ketika akan pergantian waktu, sampai injury time baru dia sholat. Ya, ini namanya orang yang melalaikan sholat. Atau bentuk kelalaian sholat adalah dia sholat tapi tidak diiringi dengan kekhusyukan. Jadi sholatnya itu tidak khusyuk. Nah, orang yang sholat tapi dia mengakhirkan sholatnya, atau dia sholat tapi tidak khusyuk dalam sholatnya, ini terancam dengan kebinasaan atau kecelakaan, atau terancam dengan dimasukkan ke dalam lembah neraka. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat sama sekali? Ya, orang yang sholat saja, kalau dia tidak khusyuk, tidak berusaha bagaimana caranya agar sholat dengan khusyuk, atau dia mengakhirkan waktu sholat sampai ketika waktu itu akan berakhir baru dia sholat, itu pun terburu-buru, dia terancam dengan kecelakaan atau mendapatkan apa? Azab
dari Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam lembah jahanam. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Maka tentu ancaman dan dosanya lebih besar lagi. Ya. Kemudian dalil yang ketiga dari Al-Quran yang beliau bawakan, yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Mudaththir ayat yang ke-42 dan ayat yang ke-43. Ini ayat bercerita tentang dialog yang terjadi antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Penduduk surga dari tempatnya yang tinggi, ya, bertanya kepada ahlun nar, bertanya kepada penduduk neraka. Qala ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian dijerumuskan ke dalam neraka Sakor? Maka apa jawab penduduk neraka? Qalu lam naku minal musallin. Mereka mengatakan kami dulu tidak melaksanakan sholat. Unzuru barakallahu fikum, Bapak dan Ibu, perhatikan ayat ini. Apa yang menyebabkan mereka dimasukkan ke dalam neraka Sakor? Jawabnya karena mereka meninggalkan sholat. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa sholat ini adalah perkara yang sangat penting, sehingga tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk, ya, meremehkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mengancam orang yang sholat tapi tidak khusyuk. Orang yang sholat atau dia mengakhirkan waktu sholatnya diancam, apalagi orang yang tidak sholat sama sekali. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian dijerembabkan ke dalam neraka Sakor? Mereka mengatakan dulu kami tidak sholat. Maka hati-hati, ya, wajib bagi seorang muslim untuk benar-benar menjaga sholatnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dan mereka, yakni kaum musyrikin, itu adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Maka barang siapa yang meninggalkannya, dia telah kufur, dia telah kafir. Nah, ini ya di antara dalil yang dipakai oleh madhab Al-Hanabilah, madhab Hambali. Nabi SAW menegaskan, faman tarakaha faqad kafar. Maka barang siapa yang meninggalkannya, dia telah terjatuh pada kekufuran. Kalau dia tidak sholat sama sekali, ini bukan muslim. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya, dia telah terjatuh pada kekufuran. Sungguh dia telah termasuk orang-orang yang kafir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam, wa man fatathu salatal asr habita amaluh. As-salatul asr habita amaluh. Barang siapa yang luput darinya salat asar, maka akan terhapus amalan-amalannya. Ya, hadis riwayat Bukhari dan An-Nasa'i. Ya. Ini barang siapa yang tidak sholat asar, maka akan terhapus amalannya. Apa maksudnya ini? Ya, maksudnya adalah terhapus amalannya selama 1 hari. Jadi waktu asar itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, adalah penghujung hari. Ya, karena waktu maghrib itu sudah apa? Sudah berganti hari. Sudah terhitung hari yang baru. Sehingga ketika seseorang, syarat amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kita menjaga sholat asar kita. Sholat asar ini ibarat ending dari amalan kita, ya, di sepanjang hari tadi. Ya, kalau endingnya nggak benar, dia lalaikan, maka akan terputus amalannya atau akan terhapus amalannya selama 1 hari. Ya, manfaathu sholatal asar habita amaluh. Barang siapa yang luput dari sholat asar, maka akan, ya, terputus atau terhapus amalannya. Ya. Kenapa sholat asar menjadi sangat penting? Karena dia berada di akhir, sebelum pergantian hari. Dan kemudian kata para ulama, kenapa sholat asar ini menjadi sangat penting sekali? Karena hampir tidak ada alasan orang meninggalkan sholat asar. Karena biasanya mereka sudah selesai dari aktivitas. Ya, sudah selesai dari aktivitas, sudah selesai dari pekerjaannya, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk meninggalkan sholat asar. Oleh karena itulah Nabi SAW menjadikan sholat asar ini sebagai penentu amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak.
Kalau dia meninggalkan sholat asar, maka amalan kebaikan yang dia lakukan dari awal, ya, dari awal waktu satu hari tersebut sampai kemudian pergantian hari, ya, itu akan terhapus semua. Maka hati-hati dari meremehkan sholat, terutama sholat asar, karena ini merupakan kunci amalan kita diterima. Ya, meninggalkan sholat asar berarti apa? Amalan kita dalam satu hari itu terancam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, demikian juga Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, bainal abdi wa baiнаsyirki tarkus shalah. Pembeda, ya, seorang hamba, antara seorang hamba dengan kesyirikan itu adalah meninggalkan salat. Artinya seorang muslim, seorang hamba yang beriman kepada Allah, dia akan melaksanakan salat. Sementara orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dia akan meninggalkan sholat. Ya. Dan sebenarnya tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk meninggalkan sholat, karena sesungguhnya kewajiban sholat ini sudah sangat dimudahkan oleh Allah. Barang siapa yang membaca bagaimana perintah sholat itu diturunkan kepada Nabi SAW, maka dia akan dapati bahwa sholat yang dia laksanakan sekarang ini sudah sangat dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalnya dahulu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan 50 waktu dalam sehari semalam. Ingat kisahnya Isra wal Mi'raj, ya. Awalnya 50 waktu. Bayangkan Bapak dan Ibu, kalau 50 waktu kita harus sholat dalam sehari semalam, berarti setengah jam, setiap setengah jam sekali kita harus berdiri tegak, ya, menghadap kiblat, melakukan ibadah sholat. Sangat memberatkan, setengah jam sekali. Namun kemudian atas rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan darinya, sholat itu hanya ditetapkan 5 waktu saja dalam sehari semalam. Ya, 5 waktu saja dalam sehari semalam. Dan nilainya setara dengan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Nah, sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi alasan kita untuk tidak melaksanakannya. Apalagi ada kemudahan-kemudahan lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita sakit, tidak mampu sholat dalam keadaan yang sempurna, maka silahkan, ya, kita mendapatkan keringanan. Barang siapa yang tidak mampu, ya, kata Nabi SAW, shollu qa'iman, ya, sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala janb. Kata Nabi SAW, sholatlah engkau dalam keadaan berdiri. Kalau engkau tak mampu, sholatlah dalam keadaan duduk. Kalau engkau tak mampu, maka sholatlah dalam keadaan berbaring. Demikian mudah Allah Subhanahu wa taala, ya, mensyariatkan ibadah sholat tersebut, ya, kepada kita, sehingga tidak ada alasan bagi seorang muslim. Ini yang menjadi ciri seorang muslim. Seorang muslim itu sholat. Adapun orang-orang kafir dan kaum musyrikin, mereka tidak sholat, meninggalkan sholat. Qala sallallahu alaihi wasallam, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man taraka sholata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka jaminan Allah Subhanahu wa taala, ya, dia pun lepas dari jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya keamanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti tidak dia dapatkan, lepas dia dari jaminan Allah. Nah, hendaknya orang-orang yang meninggalkan sholat, dia bersiap-siap untuk mendapatkan azab dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Qalahu Makhul an Abi Dzar wa lam yudrikhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Makhul, ya, dari Abu Dzar Al-Ghifari, namun Makhul tidak bertemu dengan Abu Dzar. Jadi sanadnya ini adalah sanad yang lemah. Akan tetapi di sana ada ucapan Umar, qala Umar, amma innahu la hadza li ahadin fil islami adha as-shalah. Ya. Adapun sesungguhnya kata beliau, ya, tidak ada, ketahuilah bahwa tidak ada orang yang menyia-nyiakan salat tidak mendapat bagian sedikit pun dari keislamannya. Artinya bukan seorang muslim. Ya, hilang dari dia jaminan Allah Subhanahu wa taala. Innahu la hadza li ahadin fil islami adha as-shalah. Ya, tidak ada bagian bagi seorang pun dalam Islam apabila dia meninggalkan sholat. Jadi dia tidak terhitung sebagai seorang muslim, tidak mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia meninggalkan sholat.
Qala Ayyub Asy-Sikhtiyani, kemudian kata beliau, berkata Ayyub Asy-Sikhtiyani mithla dzalik. Ya, Ayyub Asy-Sikhtiyani mengatakan hal yang sama. Ya, jadi ini bukan hanya ucapannya Umar, tapi juga Al-Imam Ayyub Asy-Sikhtiyani mengatakan bahwa orang yang tidak sholat atau orang yang menyia-nyiakan sholat, ya, tidak mendapatkan bagian dari keislaman sama sekali. Teranggap bukan seorang muslim. Baik. Kemudian kata beliau, warawa al-Jariri an Abdillah ibn Syaqiq. Diriwayatkan oleh al-Jariri dari Abdullah bin Syaqiq. Abdullah bin Syaqiq ini adalah seorang tabi'i, ya, muridnya dari para sahabat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghaira shalah. Ini perhatikan, jadi para sahabat pun menganggap orang yang meninggalkan salat itu kufur. Kata Abu Hurairah, dahulu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah melihat ada amalan yang apabila ditinggalkan menyebabkan kekufuran kecuali salat. Kita ulangi lagi ucapannya Abu Hurairah. Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghaira shalah. Dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah melihat ada suatu amalan yang apabila ditinggalkan menyebabkan kekufuran melainkan salat. Artinya mereka menganggap, ya, satu-satunya amalan yang ditinggalkan, yang kalau ditinggalkan ini menyebabkan orang terjatuh pada kekufuran, itu adalah salat. Makanya pendapatnya Imam Ahmad itu yang mengkafirkan orang yang tidak sholat ini cukup kuat, ya, ini cukup kuat. Banyak para ulama yang menguatkan pendapatnya Imam Ahmad, karena pendapatnya Imam Ahmad ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Abu Hurairah. Dulu para sahabat Nabi SAW menganggap tidak ada amalan yang kalau ditinggalkan itu menyebabkan orang keluar dari Islam kecuali sholat. Jadi kalau dia meninggalkan sholat, tidak sholat sama sekali, maka menurut para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dia telah terjatuh pada kekufuran, naudzubillah. Ya, ini diantara argumen yang dijadikan landasan oleh mazhab Imam Ahmad, ya, yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat ini telah terjatuh pada kekufuran. Qala akhrajahu al-Hakimu fil Mustadrak wa akhrajahu Tirmidzi duna dzikri Abi Hurairah. Ya, ucapan ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, demikian juga dikeluarkan oleh Al-Imam Tirmidzi tanpa penyebutan Abu Hurairah. Jadi ada dua riwayat. Kalau dalam Mustadraknya Al-Hakim, ya, ucapan ini disandarkan kepada Abu Hurairah. Adapun dalam Sunan At-Tirmidzi, ucapan ini diucapkan oleh Abdullah bin Syaqiq. Ya. Tapi sama saja, mau itu disandarkan kepada Abu Hurairah atau ucapan ini hanya sampai kepada Abdullah bin Syaqiq, seorang tabi'i, ini sama-sama menunjukkan apa yang berlaku di tengah-tengah para sahabat, bahwa mereka menganggap orang yang tidak sholat ini telah terjatuh pada kekufuran. Orang yang tidak sholat terjatuh pada kekufuran. Wa qala Ibnu Hazmin, dan berkata Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm ini adalah seorang ulama besar Andalusia, Spanyol. Jadi dulu Spanyol itu wilayahnya kaum muslimin sebelum direbut oleh orang-orang Katolik. Di sana adalah pusat peradaban. Kita mengenal adanya kota Cordoba, ya, itu tempat atau pusatnya kebudayaan atau pusatnya peradaban kaum muslimin. Ya. Dan di sana banyak sekali masjid-masjid yang diubah menjadi gereja. Ya. Orang-orang Eropa protes ketika Hagia Sophia dikembalikan menjadi masjid. Padahal mereka itu banyak sekali mengkonversi masjid-masjid menjadi gereja. Ya, di Spanyol, kemudian di Italia, kemudian di Yunani, ya. Banyak sekali masjid-masjid yang mereka convert menjadi, sebagiannya menjadi gereja, sebagiannya menjadi pub, ya, menjadi bar, ya, sebagiannya menjadi tempat pertemuan, ya. Mereka nggak protes. Tapi ketika Hagia Sophia dikembalikan oleh Presiden Erdogan menjadi masjid, ngamuk-ngamuk mereka. Inilah kita sering melihat, ya, hipokrasi yang ada pada orang-orang kafir. Mereka sering misalnya ngomong tentang HAM.
tapi mereka sendiri orang yang paling melanggar hak asasi manusia. Mereka mengatakan, coba lihat kenapa gereja dikonversi lagi menjadi masjid, padahal mereka banyak mengkonversi masjid menjadi gereja. Ya, ini perlu diketahui oleh kaum muslimin. Jangan percaya dengan propaganda orang-orang kafir, karena mereka selalu berbuat seperti itu. Ya, punya standar ganda. Nah, Ibnu Hazm ini adalah seorang ulama besar dari Spanyol. Ya, banyak orang muslim nggak tahu Spanyol itu dulu wilayah kaum muslimin. Ya, Katedral Cordoba itu dulu masjid terbesar, ya, yang dibangun oleh kaum muslimin dulu di Spanyol. Ya. Qala Ibnu Hazm, ya, la dzanba ba'da syirk a'dzam min tarkis shalah hatta yakhruja waqtaha wa qatli mu'minin bi ghairi haqq. Kata Imam Ibnu Hazm, ya, kata Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, tidak ada dosa, ya, yang lebih besar daripada syirik. Ya, tidak ada dosa setelah syirik yang lebih besar dari meninggalkan sholat sampai keluar dari waktunya. Nah, ini pendapatnya Ibnu Hazm. Kata Ibnu Hazm, setelah syirik itu tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa meninggalkan sholat sampai keluar dari waktunya. Wa qatli mu'min bi ghairi haq, dan membunuh seorang mukmin tanpa hak. Nah, ini kata para ulama, yang benar itu seperti ini yang diucapkan oleh Ibnu Hazm. Ya. Jadi membunuh mukmin dengan sholat ini lebih parah sholat. Jadi jika tadi itu syirik, sihir itu juga termasuk syirik, ya, karena tidaklah orang mendapatkan sihir kecuali melakukan kesyirikan. Jadi syirik terlebih dahulu, kemudian meninggalkan sholat, baru membunuh mukmin tanpa alasan yang hak. Ya, ini urutan yang para ulama mengatakan ini urutan yang lebih benar. Maka Imam Dzahabi yang ketika meletakkan meninggalkan sholat ini lebih rendah daripada membunuh, ini sebenarnya keliru kata mereka. Harusnya apa? Meninggalkan sholat ini lebih parah lagi. Karena ada ulama yang menganggap bahwa meninggalkan sholat merupakan kekufuran. Ini kata Imam Ibnu Hazm. Tidak ada dosa yang lebih besar, tidak ada dosa setelah syirik yang lebih besar dari meninggalkan sholat sampai keluar dari waktunya dan juga membunuh seorang mukmin tanpa hak. Qala wa rawa Hammam nabba'ana Qatadah anil Hasan an Huraib. Ya. Dan diriwayatkan oleh Hammam, beliau mengatakan, mengkhabarkan kepada kami Qatadah dari Al Hasan dari Huraib. Ya, dalam teksnya Imam Adz-Dzahabi disebutkan Huraib. Tapi yang benar wallahu taala alam Huraith, aslinya Huraith. Ya, karena orang zaman dulu itu nggak ada titiknya. Jadi bisa dibaca Huraith, bisa dibaca Huraith. Yang benar dibaca Huraith, wallahu taala alam. An Huraith bin Qabisah, ya, Huraith bin Qabisah. Qala haddatsana Abu Hurairah. Huraith bin Qabisah mengatakan, ya, memberikan hadis kepada kami Abu Hurairah, beliau mengatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan pertama yang dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah salatnya. Ya. Diperhatikan, amalan yang pertama dihisab dari seorang hamba, ya, pada hari kiamat nanti adalah salatnya. Qala fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Kalau salatnya beres, kalau salatnya bagus, maka dia akan selamat. Maka dia akan selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Namun apabila salatnya itu rusak, maka akan celaka dan merugilah dia. Jadi tolak ukur keberhasilan kita di akhirat nanti selain tauhid itu adalah salat. Yang pertama tauhid pertama, ya. Tentu ini suatu hal yang paling inti dan kita jelaskan ketika kita bahas syirik. Nah, kemudian apa? Salat. Kalau salatnya beres, insya Allah dia selamat. Tapi kata Nabi SAW, wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Namun sebaliknya, kalau dia, ya, rusak salatnya, maka dia akan celaka dan merugi, naudzubillah. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, masalah salat tidak boleh kita anggap enteng. Ya, ini adalah syarat kita mendapatkan, ya, keselamatan nanti di akhirat. Kalau salatnya beres, dia akan selamat. Kalau salatnya dia sia-siakan, maka siap-siaplah dia untuk mendapatkan kecelakaan dan kerugian yang besar di hari kiamat nanti.
Wa qala alaihi salatu wassalam. Demikian juga Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Kata Rasul SAW, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dan agar mereka menegakkan salat. Undur barakallahu fikum. Setelah 2 kalimat syahadat apa? Menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, demikian juga menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum, ya, asamu minni dima'uhum wa amwalahum. Asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Apabila mereka melakukannya, melakukan 3 hal tadi. Yang pertama, bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, mereka sholat. Kemudian yang ketiga, mereka membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka melakukan 3 hal ini, maka akan terjaga dariku, ya, darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Artinya apa? Tidak lagi diperangi. Kapan? Kalau terpenuhi 3 hal. Yang pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua adalah menegakkan sholat, yang ketiga menunaikan zakat. Kalau tidak terpenuhi, ya, salah satu dari 3 perkara ini, maka boleh untuk diperangi. Ini senada dengan ayat yang kita bacakan tadi, fa in tabu wa aqamus sholata wa atuz zakah fa ikhwanukum fid din. Apabila mereka bertobat, kemudian artinya mereka bertobat dari kekufurannya, lalu menegakkan sholat dan membayar zakat, maka mereka adalah saudaramu selama mukmin. Baru didapati apa? Persaudaraan. Setelah apa? Dia, ya, untuk apa? Untuk setelah dia masuk ke dalam Islam. Jadi dia menjaga sholat dan menunaikan zakatnya. Baik. Kemudian dalil yang selanjutnya, hadisnya muttafaqun alaih. Hadisnya diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Hadis selanjutnya kata beliau, wa an Abi Sa'id anna rajulan qala ya Rasulullah ittaqillah. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, ya, dahulu ada seseorang yang mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Jadi ini kisahnya itu ketika Nabi SAW mendapatkan rampasan perang yang demikian banyak pada perang Hunain, ya, Nabi SAW membagi-bagikannya kepada orang-orang yang baru masuk Islam dari kalangan pembesar-pembesar Quraisy. Mereka ini adalah gembong-gembong kekufuran dulunya. Maka untuk merangkul hati mereka, Nabi SAW memberikan rampasan perang yang demikian banyak kepada mereka. Sehingga ada orang yang memprotes keputusan Nabi. Tentunya Nabi paling tahu, ya, keputusan mana yang terbaik, ya. Karena beliau ingin melembutkan hati-hati orang-orang yang dulu memusuhi Islam. Ya, dan ini terbukti efektif. Orang-orang yang dilembutkan hatinya oleh Rasulullah ini menjadi kuat sekali keislamannya. Melalui harta, diberikan harta oleh Nabi SAW, kuat keislamannya. Sampai ketika mereka mau diberi harta lagi, nggak mau. Kenapa? Karena sudah menetap keimanan tersebut di hatinya. Tapi ada orang yang protes kepada Nabi SAW. Kenapa nggak dapat bagian? Dia mengatakan kepada Rasul SAW, ittaqillah, ya. Atau dalam riwayat yang lain mengatakan, i'dil ya Muhammad, ya, takutlah engkau kepada Allah wahai Muhammad, berbuat adillah engkau wahai Muhammad. Tentu ini adalah perbuatan yang sangat lancang kepada Nabi. Siapa yang lebih adil daripada Rasul SAW? Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, wailak, alastu ahaqqa ahlil ard ya attaqiyallah. Bukankah aku adalah penduduk negeri yang paling berhak untuk bertakwa kepada Allah? Artinya, bukankah aku adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tentu ini ucapan yang tidak layak diucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan kepada Nabi, bertakwalah engkau kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah wahai Rasul. Ini ucapan yang lancang kepada beliau. Maka kemudian berkata Khalid ibn Walid, ya, ala adribu unuqah ya Rasulullah. Ya,
tidakkah aku penggal kepalanya wahai Rasul? Jadi Khalid bin Walid ini langsung dieksekusi aja orang-orang yang lancang seperti ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la'allahu ayyakuna yusalli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan, karena bisa jadi dia masih sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang Khalid bin Walid untuk memancung kepala orang tersebut. Kenapa? Karena orang ini masih sholat, sehingga darahnya terjaga. Nah, mafhum dari hadis ini, kalau dia tidak sholat, silahkan. Ya, kalau dia tidak sholat, silahkan. Tapi karena dia masih sholat, maka jangan dipenggal kepalanya. Jadi keadaan dia yang masih sholat ini yang menghalangi dia untuk dieksekusi. Qala warwa Imam Ahmad fi musnadih min hadithi Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man lam yuhafid ala shalah lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najah. Barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya. Demikian juga ya, mendapatkan bukti dan keselamatan ya, dari Allah. Ini bukti keimanan, dia tidak mendapatkan bukti keimanannya, ya, tidak mendapatkan keselamatan sama sekali. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf. Dan nanti di hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Qarun, bersama Fir'aun, bersama Haman dan Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf. Ya. Nah, ini disebutkan oleh para ulama. Kenapa di sini Nabi SAW mengatakan orang yang tidak sholat itu berkumpul dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan juga Ubay bin Khalaf. Karena latar belakang orang meninggalkan sholat itu kembali kepada 4 karakter, ya, gembong-gembong kekufuran ini, yang 4 ini. Ya, yang pertama Qarun. Kenapa disebutkan nama Qarun? Qarun ini adalah orang yang sibuk dengan harta. Ya, kita tahu dia memiliki harta yang sangat banyak, sehingga khazanahnya, perbendaraannya, itu kunci-kuncinya harus dibawa oleh orang-orang yang berbadan besar. Nah, terkadang orang itu dia melalaikan sholat karena harta, sibuk cari uang, sibuk bekerja, ya, sibuk berdagang, ditinggalkan sholatnya. Maka ada temannya nanti ketika dia meninggalkan sholat. Siapa? Qarun. Karena Qarun sibuk mencari harta. Yang kedua Fir'aun. Kenapa orang yang tidak sholat dikumpulkan dengan Fir'aun? Ya, karena background orang meninggalkan sholat itu bisa jadi karena apa? Kepemimpinan, karena kekuasaan. Sibuk dia menjaga kekuasaannya, sehingga tidak sholat dia. Ya, sibuk bagaimana agar saya tetap berada di posisi ini, sibuk saya bagaimana agar di pemilihannya akan datang saya kembali menjadi kepala daerah dan yang semisalnya, sehingga lalai dari sholat. Sholat pun nggak khusyuk dia. Maka ada temannya. Kemudian ada yang meninggalkan sholat, ya, karena tugas-tugasnya, workaholic dia, sibuk kerja. Nah, Haman ini kan dia menterinya Fir'aun, sibuk dengan urusan kerjanya. Ada orang workaholic, ya, pokoknya tanggung, masih kerja. Nah, nanti ada temannya, siapa? Si Haman. Kemudian Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini orang yang sombong, ya, tidak mau menerima kebenaran. Ya, udah dibilangin sama orang, ayo sholat. Iya, saya tahu sholat, tapi nggak mau dia menerima. Ya, nah, ada temannya nanti, Ubay bin Khalaf. Ya, maka apapun yang menjadi background seseorang, dia nggak punya alasan. Ketika Anda meninggalkan sholat, siap-siap nanti untuk, ya, berteman dengan gembong-gembong kekufuran. Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Baik. Ini maksudnya kenapa disebutkan oleh Nabi SAW 4 gembong kekufuran ini. Kemudian kesimpulan kata beliau, wa hadhihi nusus tus'iru bi kufri tarikis shalah. Nas-nas yang saya sebutkan ini, ya, mengesankan kafirnya orang yang meninggalkan salat. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad, ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan, ya, abduhu wa rasuluh illa haramahullahu 'alan nar, muttafaqun alaih.
Tapi kata Imam Az-Zahabi, ya, kata Imam Az-Zahabi, tidaklah seorang hamba bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah hamba dan rasulnya, kecuali Allah haramkan dari api neraka. Nah, ini yang menjadi alasan mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab lainnya kenapa mereka tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Ya, selama dia masih menganggap sholat itu wajib, hanya saja dia meninggalkannya entah karena itu malas atau karena kesibukan, maka menurut mazhab Imam Malik, ya, tidaklah dia, mazhab Malik, Syafi'i dan mazhab Abu Hanifah tidak dianggap sebagai kekafiran. Kenapa? Karena Nabi mengatakan dengan 2 kalimat syahadat itu tetap dia dalam keadaan beriman. Hanya saja pendapat ini dibantah oleh mazhab Imam Ahmad. Ya, ada yang tidak disebutkan oleh Nabi SAW di sana. Ya, orang misalnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi kemudian melakukan kesyirikan. Kira-kira 2 kalimat syahadatnya bermanfaat atau tidak? Jawabannya tidak. Walaupun dia bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi kalau dia melakukan kesyirikan, ya nggak berguna syahadatnya tadi. Sama dalam permasalahan sholat, Imam Ahmad sama dengan apa? Masalah sholat. Ya. Kalau dia mengucapkan syahadat, tapi kalau dia tidak sholat, maka dia terjatuh pada kekufuran. Ya. Kalau wa muakhirus sholat, kemudian ini pendapat Al-Imam Az-Zahabi. Kata beliau, fa muakhirus sholati an waqtiha sahibu kabirah. Maka orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya, dia adalah pelaku dosa besar. Wa tarikuha bil kulliyah ani as-shalatal wahidah kaman zana wa saraq. Imam Zahabi ini mazhabnya Syafi'i, ya. Beliau mungkin tidak termasuk, ya, beliau tidak termasuk orang yang mengkafirkan, beliau tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, enggak. Tapi tetap bagaimana tegasnya beliau. Kata beliau, orang yang mengakhirkan sholat, dia telah melakukan dosa besar. Orang yang mengakhirkan sholat, ini dia telah melakukan dosa besar. Wa tarikuha bi kulliyatin, yani bil kulliyah ani sholata wahidah kaman zana wa saraq. Kalau dia masih meninggalkan sholat sama sekali, misalnya dia meninggalkan 1 sholat saja, nggak sholat subuh misalnya, ini dosanya setara dengan orang yang berzina dan mencuri, kata Imam Az-Zahabi. Ya, kaman zana wasraq. Ya, orang yang meninggalkan 1 sholat saja, ini sama dengan orang yang berzina dan mencuri. Li'anna tarka kulli sholatin aw tafwituha kabirah. Karena meninggalkan sholat, ya, atau melalaikannya, ini merupakan dosa besar. Fa in fa'ala dzalika marrat kana min ahlil kabair illa an yatuba. Kalau dia terus-menerus melakukannya, maka dia digolongkan sebagai pelaku dosa besar, kecuali kalau dia bertobat. Fa in lazima tarkas shalah fa huwa minal akhsarina wal ashqiya al mujrimin. Kalau dia meninggalkan sholat sama sekali, maka dia termasuk orang-orang yang merugi, termasuk orang-orang yang celaka, dan termasuk, ya, orang-orang yang mujrim. Ya, artinya dia mendapatkan ancaman yang luar biasa, termasuk tadi diancam dengan masuk neraka Saqar. Al-muhim, ya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, walaupun di sana ada khilaf di kalangan para ulama tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat, ya, maka tidak layak bagi seseorang untuk bermudah-mudahan meninggalkan sholat. Ya, taruhlah kita mengambil pendapatnya Syafi'iyah, karena kita orang Indonesia banyakkan mazhabnya Syafi'iyah. Ya, kata Imam Az-Zahabi, meninggalkan 1 sholat saja, beliau mazhabnya Syafi'i, meninggalkan 1 sholat saja, ini nilainya sama dengan mencuri dan berzina. Na'udzubillah. Maka bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholat dalam kesehariannya, nggak pernah sholat sama sekali? Banyak di antara kita, di antara orang-orang yang mengaku sebagai muslim, sholatnya cuma hari Jumat saja, cuma sholat Jumat saja. Kayak orang Kristen aja, ke gereja sekali seminggu, dia sholatnya sekali seminggu, ya. Dan ada juga yang sholatnya bahkan setahun cuma 2 kali. Ini sholat Idul Fitri sama Idul Adha, menganggap bahwa sholat itu, ya, kalau sholat mau sholat alhamdulillah, nggak sholat juga nggak apa-apa. Ini nggak boleh seperti ini. Ya, paling minimnya pendapat para ulama menganggap bahwa orang yang meninggalkan sholat ini telah terjatuh pada dosa besar. 1 sholat saja yang dia tinggalkan, ini dosanya setara dengan dosa orang yang berzina dan mencuri. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dengan demikian selesailah kita dari pembahasan dosa besar yang keempat, yaitu meninggalkan sholat. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya, dengan masuk ke pembahasan dosa besar yang kelima,
man'uz zakah, yaitu meninggalkan zakat. Ini tidak membayar zakat. Baik, kami silahkan kembali ke moderator. Silahkan, Mas Tri.